Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Aulianova Rosadi, Reni Kasari, dan Siti Hana Rafida. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transaksi dari jurnal umum sampai dengan jurnal penutup dari Toko Matahari pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Toko Matahari adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam menjual pakaian sekolah dan kantor. Mulai dari pakaian sekolah SD hingga SMA serta pakaian seragam dinas. Toko Matahari berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Bu Ilmi M, Ibu Esther, dan Bapak Somad. Berikut saldo dari akun yang dimiliki Toko Matahari pada tanggal 1 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Lalu daftar saldo neraca awal periode Toko Matahari pada tanggal 1 Desember tahun 2020 yaitu kas di bank pada debit sebesar 44.500, piutang pada debit sebesar 11.500, persediaan barang dagang pada debit sebesar 29.000, asuransi dibayar di muka pada debit sebesar 150.000, perlengkapan toko pada debit sebesar 5.000, peralatan toko pada debit sebesar 150.000, akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit sebesar 60.000, utang dagang pada kredit sebesar 86.600, lalu utang gaji pada kredit sebesar 0 rupiah, beban yang masih harus dibayar pada kredit sebesar 0 rupiah, utang bank pada kredit sebesar 27.500 rupiah, utang bunga pada kredit sebesar 0 rupiah, modal saham pada kredit sebesar 150.000 rupiah, saldo laba pada kredit sebesar 31.000 rupiah, dividen pada debit sebesar 12.000 rupiah, ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar 0 rupiah, penjualan pada kredit sebesar 536.200 rupiah, lalu retur dan potongan penjualan pada debit sebesar 6.400 rupiah, diskon penjualan pada debit sebesar 5.000 rupiah, beban pokok penjualan pada debit sebesar 363.400 rupiah, beban gaji penjualan pada debit sebesar 38.500 rupiah, beban sewa pada debit sebesar 23.000 rupiah, beban depresiasi peralatan toko pada debit sebesar 0 rupiah, beban perlengkapan toko pada debit sebesar 0 rupiah, beban kirim penjualan pada debit sebesar 5.000 rupiah, beban listrik, air, telepon toko sebesar 8.000 rupiah, beban iklan
Beban iklan pada debit sebesar Rp12.000, beban penjualan lain-lain pada debit sebesar Rp3.000, beban gaji administrasi pada debit sebesar Rp22.000, beban asuransi pada debit sebesar Rp0, beban bunga pada debit sebesar Rp0, beban administrasi lain-lain sebesar Rp3.000 pada debit. Lalu total debit kredit Rp891.300 balance. Lalu selama bulan Desember 2020, Toko Matahari mencatat transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan ini sebesar 1.000. Jurnalnya yaitu jurnalnya yaitu menggunakan metode perpetual. Pada tanggal 1 Desember, beban sewa pada kas sebesar Rp1.000. Pada tanggal 8 Desember, menjual seragam SMA kepada SMA Negeri 2 Kota Semarang dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai Rp20.000. Beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut Rp16.500. Jurnalnya pada tanggal 8 Desember, piutang dagang pada penjualan sebesar Rp20.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar Rp16.500. Pada tanggal 9 Desember, membeli 50 seragam batik dinas dari Garmen Citra dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar Rp20.000. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar Rp20.000. Lalu pada tanggal 12 Desember menerima pelunasan piutang dari SMA Negeri 5 Makassar atas penjualan seragam bulan November sebesar Rp4.500 tanpa diskon penjualan. Jurnalnya yaitu pada tanggal 12 Desember, kas pada piutang dagang sebesar Rp4.500. Selanjutnya, tanggal 14 Desember, meretur 2 lusin kemeja batik yang dibeli tanggal 9 Desember dari Garmen Citra karena terdapat cacat produksi. Jurnal umumnya yaitu pada tanggal 14 Desember, utang dagang pada persediaan barang dagang sebesar Rp800.000. Pada tanggal 15 Desember, membayar iklan koran Sindo sebesar Rp2.500. Jurnal umumnya yaitu 15 Desember, beban iklan pada kas sebesar Rp2.500. Pada tanggal 16 Desember, SMA Negeri 2 Semarang meretur barang yang dibeli tanggal 8 Desember seharga Rp2.000. Beban pokok penjualan barang yang diretur sebesar Rp1.400. Jurnalnya yaitu pada tanggal 16 Desember, retur dan potongan penjualan pada piutang dagang sebesar Rp2.000 dan persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar Rp1.400. Kemudian transaksi pada tanggal 18 Desember menerima pelunasan piutang dari SMA Negeri 2 Semarang. Jurnalnya yaitu pada tanggal 18 Desember, kas dan diskon penjualan sebesar Rp17.820 dan Rp180.000 pada piutang dagang sebesar Rp18.000. Baik, transaksi selanjutnya pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian seragam batik dinas tanggal 9 Desember kepada Garmen Citra. Jurnalnya adalah utang dagang sebesar Rp19.200
pada kas sebesar 18.816 dan persediaan barang dagang sebesar Rp384. Lalu selanjutnya pada tanggal 25 Desember membeli perlengkapan toko seperti kantong pembungkus, kardus, dan kertas truk sebesar Rp600. Jurnalnya adalah perlengkapan toko pada kas sebesar Rp600. Lalu pada tanggal 28 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 2.250. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas sebesar 2.250. Lalu transaksi pada tanggal 30 Desember membayar gaji staf, gaji penjualan sebesar Rp3.500 dan staf administrasi sebesar Rp2.000 untuk bulan Desember. Jurnalnya adalah beban gaji penjualan sebesar Rp3.500 dan beban gaji administrasi sebesar Rp2.000 pada kas sebesar Rp5.500. Jadi total untuk jurnal umum toko Matahari, debit kreditnya adalah balance sebesar Rp114.250. Lalu berikut adalah selanjutnya adalah daftar saldo sebelum penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Yaitu kas di bank pada debit sebesar Rp36.154. Piutang pada debit sebesar Rp7.000. Persediaan barang dagang pada debit sebesar Rp34.966. Lalu asuransi dibayar di muka pada debit sebesar Rp150.000. Lalu perlengkapan toko pada debit sebesar Rp5.600. Lalu peralatan toko pada debit sebesar Rp150.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit sebesar Rp60.000. Utang dagang pada kredit sebesar Rp86.600. Utang gaji pada kredit sebesar Rp0. Beban yang masih harus dibayar pada kredit sebesar Rp0. Utang bank pada kredit sebesar Rp27.500. Utang bunga pada kredit sebesar Rp0. Modal saham pada kredit sebesar Rp150.000. Saldo laba pada kredit sebesar Rp31.000. Dividen pada debit sebesar Rp12.000. Ikhtisar laba rugi pada kredit sebesar Rp0. Penjualan pada kredit sebesar Rp556.200. Retur dan potongan penjualan pada debit sebesar Rp8.400. Diskon penjualan pada debit sebesar Rp5.180. Lalu beban pokok penjualan sebesar Rp378.500. Beban gaji penjualan pada debit sebesar Rp42.000. Beban sewa pada debit sebesar Rp24.000. Beban depresiasi
Beban depresiasi peralatan toko sebesar 0 pada debit sebesar Rp0, beban perlengkapan toko pada debit sebesar Rp0, beban kirim penjualan pada debit sebesar Rp5.000, beban listrik, air, telepon toko pada debit sebesar Rp8.000, beban iklan pada debit sebesar Rp14.500, beban penjualan lain-lain pada debit sebesar Rp3.000, beban gaji administrasi pada debit sebesar Rp24.000, beban asuransi pada debit sebesar Rp0, beban bunga pada debit sebesar Rp0, yang terakhir beban administrasi lain-lain pada debit sebesar Rp3.000. Total debit kreditnya adalah Rp919.300 yang dinyatakan balance. Ya, lanjut ke jurnal penyesuaian toko Matahari. Pada tanggal 31 Desember sebelum menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2020, toko Matahari menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Angka dalam rupiah. Nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan toko Matahari menunjukkan nilai persediaan akhir pada tanggal 31 Desember sebesar Rp15.000. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar Rp19.966. Hasil ini didapat dari persediaan barang dagang pada tabel daftar saldo sebelum penyesuaian dikurangi Rp15.000 menghasilkan Rp19.966. Yang nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi jika terjadi kecelakaan untuk toko selama 5 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2025. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp30.000. Hasil ini didapat dari asuransi dibayar di muka pada tabel daftar saldo sebelum penyesuaian dibagi 5 tahun yang menghasilkan Rp30.000. Transaksi selanjutnya, pencatatan hasil perhitungan fisik perlengkapan toko yang menunjukkan saldo akhir 1.000. Jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp4.600. Hasil ini didapat dari perlengkapan toko pada tabel daftar saldo sebelum penyesuaian Rp5.600 dikurangi dengan 1.000, mendapatkan hasil Rp4.600. Selanjutnya, transaksi peralatan toko yang mengalami penyusutan setiap tahun sebesar 20%. Dengan jurnal pada tanggal 31 Desember, beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp30.000. Hasil ini didapat dari peralatan toko pada tabel daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar Rp150.000 dikali dengan 20% menghasilkan Rp30.000. Selanjutnya, tagihan listrik, air, dan telepon toko Matahari bulan Desember sebesar Rp2.000. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban listrik, air, telepon toko pada beban yang masih harus dibayar sebesar Rp2.000. Hasil ini didapatkan dari tagihan listrik, air, dan telepon toko Matahari pada bulan Desember. Lalu selanjutnya, utang bank adalah pinjaman dari bank untuk tambahan modal kerja dengan bunga 7,5% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2021.
Jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 1.375.000. Hasil tersebut didapatkan dari utang bank sebesar Rp27.500 dikalikan dengan bunga sebesar 7,5% per tahun, mendapatkan hasil Rp2.062. Lalu hasil tersebut dikalikan dengan 8/12, lalu menghasilkan Rp1.375. Dengan begitu, jurnal penyesuaiannya mendapatkan total hasil debit dan kredit masing-masing Rp80.941. Hasil tersebut balance. Berikut ini adalah buku besar toko Matahari setelah adanya penyesuaian. Berikut adalah daftar saldo setelah penyesuaian toko Matahari pada tanggal 31 Desember 2020 dengan kas di bank di debit sebesar 36.154.000 di debit, piutang di debit sebesar 7.000, persediaan barang dagang di debit sebesar 15.000, asuransi dibayar di muka sebesar 120.000 di debit, perlengkapan toko sebesar 1.000 di debit, dan peralatan toko sebesar 150.000 di debit. Dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 90.000 di kredit, utang dagang 86.600 di kredit, dan utang gaji Rp0, dan beban yang masih harus dibayar 2.000 di kredit, utang bank sebesar 27.500 di kredit, utang bunga sebesar 1.375 di kredit, modal saham di kredit sebesar 150, dan saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 31.000 di kredit, dividen di debit sebesar 12.000, penjualan di kredit sebesar 556.200, retur dan potongan penjualan di debit sebesar 8.400, diskon penjualan di debit sebesar 5.180, beban pokok penjualan di debit sebesar 3.980.466, beban gaji penjualan di debit sebesar 42.000, beban sewa di debit sebesar 24.000, beban depresiasi peralatan toko di debit sebesar 30.000, beban perlengkapan toko di debit sebesar 4.600, beban kirim penjualan sebesar 5.000, beban listrik air telepon toko sebesar 10.000 di debit, beban iklan di debit sebesar 14.500, beban penjualan lain-lain di debit sebesar 3.000, beban gaji administrasi di debit sebesar 24.000, beban asuransi di debit sebesar 30.000, beban bunga di debit sebesar 1.375, beban administrasi lain-lain sebesar 3.000 di debit, sehingga pada mendapatkan total sebesar 944.675 dan hasil tersebut adalah balance. Berikut ini adalah kertas kerja dari toko Matahari dengan tanggal berakhir 31 Desember tahun 2020. Daftar saldo sebelum penyesuaian mendapatkan hasil di debit dan kredit sebesar 911.300 dan dinyatakan balance, dan penyesuaian yang mendapatkan total sebesar 87.941 dan dinyatakan balance, dan daftar saldo setelah penyesuaian mendapatkan total
944.675 dan dinyatakan balance. Dan laporan laba rugi pada yang mendapatkan total 603.521 di debit dan di kredit 556.200 dengan selisih bersih 47.321. Dan pada laporan posisi keuangan di debit sebesar 341.154 dan di kredit sebesar 366.475 dan mendapatkan selisih bersih 47.321. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi toko Matahari tahun berakhir 31 Desember 2020. Laporan laba rugi didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan beban usaha. Di sini pendapatannya mendapatkan hasil Rp144.154. Lalu beban usahanya mendapatkan total sebesar Rp191.475. Jadi di sini laporan laba ruginya mendapatkan rugi bersih sebesar minus Rp47.321. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas toko Matahari. Di sini saldo awalnya di kredit sebesar Rp150.000, lalu ditambah dengan rugi bersih sebesar minus Rp47.321 dan dikurangi dengan dividen sebesar Rp12.000, mendapatkan saldo akhir sebesar Rp90.679. Lalu ada laporan posisi keuangan. Di sini ada aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Di sini total aset lancar sebesar Rp179.154. Lalu total pada aset tetap sebesar Rp60.000, sehingga mendapatkan total aset sebesar Rp239.154. Lalu ada liabilitas dan ekuitas. Di sini total liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp89.975. Lalu di sini liabilitas jangka panjangnya sebesar Rp27.500. Di sini total ekuitasnya sebesar Rp121.679. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp239.154. Selanjutnya jurnal penutup toko Matahari. Untuk menutup akun pendapatan penjualan, maka jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember, pendapatan penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp556.200. Selanjutnya, untuk menutup akun beban, yaitu akunnya pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp603.521, pada retur dan potongan penjualan di kredit Rp8.400, diskon penjualan di kredit sebesar Rp5.180, beban pokok penjualan di kredit sebesar Rp398.466, beban gaji penjualan di kredit sebesar Rp42.000, beban sewa di kredit sebesar Rp24.000, beban depresiasi peralatan toko di kredit sebesar Rp30.000, beban perlengkapan toko di kredit sebesar Rp4.600, beban kirim penjualan di kredit sebesar Rp5.000, beban listrik air telepon toko di kredit sebesar Rp10.000, beban iklan sebesar Rp14.500, beban penjualan lain-lain sebesar Rp3.000, beban gaji administrasi sebesar Rp24.000,
beban asuransi sebesar 30.000 dan beban bunga sebesar 1.375 dikredit, dan beban administrasi lain-lain sebesar 3.000. Lalu di sini pada 31 Desember untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, karena di sini mendapatkan rugi bersih, maka ayatnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp47.321. Lalu untuk menutup akun dividen pada 31 Desember, yaitu pada saldo laba pada dividen sebesar Rp12.000. Lalu mendapatkan saldo pada total pada jurnal penutup sebesar Rp1.219.042 masing-masing di debit dan kredit balance. Berikut adalah buku besar setelah penutup. Lalu, daftar saldo penutup toko Matahari pada tanggal 31 Desember 2020, akun kas 36.154 di debit, lalu piutang dagang Rp7.000 di debit, lalu persediaan barang dagang Rp15.000 di debit, asuransi dibayar di muka Rp120.000 di debit, perlengkapan toko di Rp1.000 di debit, peralatan toko Rp150.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar Rp90.000, utang dagang di kredit sebesar Rp86.600, lalu beban yang masih harus dibayar pada kredit sebesar Rp2.000, lalu utang bank di kredit sebesar Rp27.500, lalu utang bunga di kredit sebesar Rp1.375.000, lalu modal saham di kredit sebesar Rp102.679, lalu saldo laba di kredit sebesar Rp19.000. Dan di sini mendapatkan total daftar saldo penutup debit kredit sebesar Rp329.154. Di sini debit dan kreditnya balance. Untuk mengklarifikasi kembali pada kertas kerja, pada tabel penyesuaian dengan total 87.941 yang dinyatakan balance, dan pada tabel daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 944.675 dan dinyatakan balance, dan pada tabel laporan posisi keuangan di kredit sebesar 388.475 dan di debit sebesar 341.154 dengan selisih 47.321. Lalu berikut adalah bukti transaksi. Bukti transaksi 1, pembayaran sewa. Bukti transaksi 2, penjualan. Bukti transaksi 3, pembelian kredit. Bukti transaksi 4, pelunasan piutang. Bukti transaksi 5, retur. Bukti transaksi 6, pembayaran iklan. Bukti transaksi 7, retur. Bukti transaksi 8, pembayaran penjualan. Bukti transaksi 9, pelunasan pembelian. Bukti transaksi 11, pembelian tunai.
dan bukti transaksi 12 pembayaran gaji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.